Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Kelas 10 siswa kelas IPA dan IPS. Semoga kalian selalu bahagia dan sehat selalu. Hari ini jumpa lagi dengan Bu Yanti. Bu Yanti akan menerangkan berkaitan dengan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, ini merupakan materi sejarah Indonesia yang akan diajarkan pada semester ini. Mengapa Ibu membuat video ini untuk Anda? Karena video ini sangat penting di semester ini dan merupakan kompetensi kedua dari materi sejarah Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan dengan kompetensi dasar. 3.2 memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah ini anak-anakku harus memahami bagaimana konsep perubahan itu sendiri, bagaimana konsep keberlanjutan itu sendiri, dan bagaimana contoh-contoh dari konsep perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa melihat lagi tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, ya, peserta didik diharapkan dapat membedakan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kemudian kalian juga dapat membuat sketsa gambar, karya tulis, ataupun video tentang penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga dapat menunjukkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Nah, anak-anakku sekalian, kita mulai masuk pada peta konsep. Nah, peta konsep di sini menjelaskan tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Makna perubahan dalam sejarah itu apa sih? Dan makna keberlanjutan dalam sejarah itu bagaimana? Contoh perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Baik anak-anakku, kita lanjut lagi tentang uraian materi yang akan dibahas dalam video kali ini. Uraian materi tentang proses atau perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah bermula dari adanya perkembangan yang ada dalam masyarakat, perkembangan individu, perkembangan masyarakat, kesinambungan, ya, kesinambungan individu, kesinambungan masyarakat, pengulangan yang terjadi dari setiap peristiwa. Nah, pengulangan, kesinambungan, dan perkembangan merupakan siklus dari keberlanjutan dan semuanya menuju pada konsep perubahan. Baik anak-anakku, apa itu perubahan anak-anakku? Perubahan adalah suatu konsep yang tidak dapat dipindari atau dipisahkan dari kehidupan manusia. Dan perubahan dapat dikategorikan dari perubahan kecil dan perubahan yang sangat besar. Faktor-faktor perubahan diantaranya faktor internal, juga adanya faktor eksternal. Nah, apa itu faktor internal dan apa itu faktor eksternal? Atau apa yang dimaksud dengan faktor internal? Mari kita lihat seperti ini. Oke, anak-anakku. Nah, faktor internal atau faktor dari dalam, contohnya atau faktor internal ini terdiri dari jumlah penduduk. Ya, ada kematian, ada kelahiran, kemudian juga adanya discovery. Discovery ini adanya penemuan-penemuan baru, teknologi terbaru saat ini. Kemudian juga adanya pertentangan dalam masyarakat, juga merupakan faktor internal terjadinya perubahan. Dan yang terakhir adanya revolusi atau konflik dalam masyarakat. Revolusi atau pemberontakan dalam masyarakat itu bisa bermacam-macam, baik dalam konflik kecil, konflik antar kelompok, bahkan konflik antar bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian juga kita masuk pada faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa dan seperti apa? Terlihat di sini ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang diakibatkan oleh fenomena alam atau kejadian alam, ya, yang menimbulkan kerusakan, kematian, dan perubahan struktur daripada infrastruktur yang ada dapat mempengaruhi adanya perubahan. Kemudian juga adanya peperangan seperti Perang Dunia I, Dunia II, ya, perang antar bangsa dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya pengaruh dari kebudayaan asing yang masuk di wilayah negara masing-masing. Itu semua merupakan faktor-faktor eksternal terjadinya perubahan. Baik anak-anakku sekalian, nah, kita masuk yang berikut adalah faktor pendorong, faktor yang mendorong terjadinya perubahan. Di antaranya adalah satu, orientasi kepada masa depan. Jadi seseorang itu memiliki orientasi tujuan masa depannya seperti apa, akan menjadi satu faktor pendorong terjadinya perubahan. Yang kedua, penduduk yang heterogen. Kita tahu masyarakat Indonesia ini masyarakat yang majemuk, yang heterogen, ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem masyarakat yang mau menerima adanya perubahan. Dan yang keempat adalah sistem pendidikan formal yang maju, yang mau berkembang, yang mau berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, anak-anakku sekalian,
Selain kita membahas tentang faktor pendorong adanya perubahan, ternyata ada juga faktor penghambat adanya perubahan. Di antaranya perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang kedua, anggapan masyarakat tradisional yang tidak mau menerima adanya perubahan dari luar. Dan yang ketiga, adanya hubungan masyarakat yang kurang harmonis atau kurangnya hubungan antar masyarakat. Masyarakat yang satu dengan yang lainnya bersifat individual dan tidak mau berkolaborasi antara satu dan lainnya. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada keberlanjutan. Keberlanjutan adalah suatu konsep yang telah berlangsung sangat lama. Dan keberlanjutan ini dalam sejarah merupakan sebuah rangkaian di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Sebagaimana kita pelajari tentang 3 konsep waktu, dimensi waktu, lampau, sekarang, dan akan datang. Dan mereka itu juga tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Sebagaimana contohnya adalah korupsi, kolusi, nepotisme. KKN sekarang ini terjadi di era reformasi karena memang sudah berasal dari zaman Orde Baru. Kemudian Orde Baru itu adanya KKN Orde Baru sudah berlangsung dari zaman Orde Lama. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada tugas mandiri. Nah, di penugasan mandiri Anda boleh mengerjakan secara asinkronus di rumah masing-masing, secara individual juga boleh, secara berkelompok juga boleh. Kelompok-kelompok yang Ibu pilihkan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan, silakan Anda memilih di antara yang Ibu sudah cantumkan di media sini. Misalnya nomor 1 berkaitan dengan transportasi. Kemudian yang kedua itu tentang teknologi ya, teknologi zaman now itu seperti apa, teknologi masa dulu seperti apa, kemudian bagaimana perumahan yang ada terjadi ya, kemudian bentuk-bentuk rumah, bentuk-bentuk bangunan. Silakan anak-anakku memilih salah satu di antaranya, bisa juga dalam bentuk pribadi, tugas individu, dan juga bisa dalam bentuk kelompok. Kalaupun yang mau membuat dalam bentuk vlog video, silakan. Dan tugas-tugas ini akan dikumpulkan pada minggu depan sehingga kita bisa presentasikan anak-anakku di depan kelas ya. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah apa yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, di video-video berikutnya ya. Dan Ibu mengajak kita semua di akhir video ini untuk tetap stay di rumah, jaga kesehatan, hindari kerumunan, sering mencuci tangan di air yang mengalir, dan selalu menjaga kesehatan yang baik di masa pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu di muka bumi ini. Demikian apa yang bisa Ibu sampaikan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.